Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Bu Sabara yang akan mengampu kalian selama 1 tahun ini dalam mapel DDKK Mesin. Apa sih singkatan dari DDKK Mesin itu? Dasar-dasar kompetensi kejuruan mesin. Jika kemarin dalam mapel mesin kelas 10 ada beberapa, ada bubut, ada fresh, ada gambar teknik dan lain sebagainya. Di kurikulum yang baru ini hanya ada satu mapel bengkel, yaitu DDKK mesin itu. Sebelum mempelajari materinya dalam mapel yang baru ini, perlu dijelaskan dulu sepertinya mengenai apa saja yang akan kita pelajari dalam 1 tahun ini. Yang pertama, ini ada 8 bab ya, atau 8 kompetensi. Yang pertama ada proses bisnis bidang manufaktur secara menyeluruh. Yang kedua, perkembangan teknologi industri dan dunia kerja serta isu-isu global terkait dunia manufaktur. Yang ketiga, profesi dan kewirausahaan di bidang manufaktur dan peluang usaha di bidang manufaktur. Bab yang keempat ada teknik dasar proses produksi pada bidang manufaktur. Yang kelima yaitu keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan hidup atau disingkat K3LH dan budaya kerja industri. Yang keenam, bahan. Yang ketujuh, dasar sistem mekanik, dan yang terakhir adalah gambar teknik. Itulah ke-8 kompetensi yang akan kita pelajari selama 1 tahun ini di kelas 10. Saya jelaskan dari elemen yang pertama atau kompetensi yang pertama ini, dari proses bisnis bidang manufaktur secara menyeluruh. Jadi di elemen yang pertama ini nanti kita akan mempelajari bagaimana proses bisnis bidang manufaktur, perusahaan apa saja yang termasuk perusahaan di bidang manufaktur. Lalu selanjutnya di keterangannya ini ya, mengenai proses produksi pada industri manufaktur, bagaimana produksinya, perawatan mesin-mesinnya bagaimana, perawatan yang baik, dan pengelolaan sumber daya manusianya atau karyawannya itu bagaimana ya. Lalu kita menuju ke kompetensi yang kedua, yaitu perkembangan teknologi di industri dan dunia kerja serta isu-isu global terkait dunia manufaktur. Maksudnya apa? Di elemen yang kedua ini nanti kita akan mempelajari perkembangan atau teknologi apa yang saat ini sedang berkembang di perusahaan-perusahaan manufaktur tersebut. Karena di era modern ini perusahaan pun akan mengikuti perkembangan teknologi dalam perkembangan proses produksinya. Jadi jika mereka ketinggalan teknologi, akan kalah dengan perusahaan yang menggunakan teknologi yang lebih canggih. Nah, ini nanti akan kita bahas di bab yang kedua. Lalu yang ketiga, profesi dan kewirausahaan dan peluang usaha di bidang manufaktur. Kalian nanti akan diberitahu profesi apa yang nantinya bisa kalian jalani ketika nanti kalian lulus dari teknik mesin. Pekerjaan-pekerjaan apa saja nantinya ya. Lalu kewirausahaan di bidang manufaktur, kalian akan diajari tentang apa itu kewirausahaan, alur-alurnya, aspek-aspeknya seperti apa jika mau berwirausaha nanti. Dan peluang usaha di bidang manufaktur, kalian akan diberitahu peluang atau kesempatan apa yang bisa kalian terapkan jika nantinya kalian ingin menjadi wirausahawan. Karena di teknik mesin ini bukan hanya sebagai pekerja atau karyawan saja, tapi kalian juga bisa nantinya menjadi seorang wirausahawan di bidang teknik mesin. Misalnya kalian mendirikan bengkel bubut atau bengkel las atau yang lainnya. Lalu yang keempat,
teknik dasar proses produksi pada bidang manufaktur. Kalian ini nanti akan diberitahu praktek-praktek apa saja yang akan dijalani di teknik mesin. Ada AutoCAD, desain gambar menggunakan komputer, lalu ada pengelasan, ada sedikit gambar teknik, menggunakan alat perkakas di mesin, misalnya menggunakan kikir, alat ukurnya, dan lain sebagainya. Jika nanti kalian berkesempatan tatap muka dalam pembelajaran, kalian akan ada prakteknya di elemen atau kompetensi yang keempat ini. Lanjut yang kelima yaitu K3, keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan hidup dan budaya kerja industri. Kalian nanti akan diberitahu apa pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja sebagai seorang teknik mesin, dan resiko-resikonya jika kita tidak mempelajari dan menerapkan aturan K3. Dan nanti kalian akan diberitahu bagaimana budaya kerja industri itu bagaimana. Ringkas, rapi, resik, terawat, dan rajin. Nah, kalian akan dijelaskan di situ. Lalu yang keenam ada pengetahuan bahan. Karena seorang orang teknik mesin, kita harus mengetahui tentang bahan-bahan di teknik mesin, jenis-jenis besi, aluminium, dan lain sebagainya. Sifatnya bagaimana, besi itu ada sifat-sifatnya gitu. Lalu yang ketujuh ada dasar sistem mekanik, tentang sambungan, tumpuan, transmisi, mesin, dan pemipaan. Di bab ketujuh ini nanti ada ilmu fisikanya, jadi ada sedikit hitung-hitungannya nantinya. Yang kedelapan ada gambar teknik. Ini seperti gambar teknik yang akan kita pelajari seperti yang kemarin, cuma di sini menjadi satu bab ini nanti ya. Di gambar teknik ini nanti kita akan mempelajari mengenai macam-macam peralatan gambar secara manual ini ya. Fungsinya apa, keperalatannya, standarisasi atau aturan dalam pembuatan gambar itu bagaimana, serta praktek menggambar dan membaca gambar, karena gambar teknik ini merupakan sebagai bahasa kita di teknik mesin. Jadi kita harus bisa nantinya membaca gambar seperti itu ya. Nah, itulah ke-8 kompetensi yang akan kita pelajari selama 1 tahun ini dalam mapel DDKK mesin. Cukup sekian, semoga paham dengan penjelasan saya saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.